Menerima orderan customer ke kuburan yang untuk membuat ritual gitu bikin saya kapok. Saya pikir itu orderan biasa. Ya, nama juga malam-malam. Pokoknya menyeramkan ya kayak di film-film gitu. Malam Mas. Mas Sokro ya? Saya Acil, ojol yang pesanan tadi. Ya, Bang Acil. Abang nganterin saya pergi ke kuburan ya. Hah? Kuburan? Yakin ke kuburan? Malam-malam gini? Saya kira tadi di titik lokasinya salah. Pokoknya abang anterin saya. Nanti ongkosnya saya tambahin. Saya yakin bang, malam ini bakalan tembus. Ongkosnya tambahin ya? Iya, boleh deh. Tembus apaan bang? Pokoknya abang ikut aja, nanti juga abang bakalan tahu. Oke, ayo berangkat. Ini orang malam-malam gini bawa ayam ke kuburan. Mau ngapain ya? Angka 537, angka jitu. Gua bakal menang, gua bakalan berhasil. Gua yakin deh malam ini pasti tembus. Bang, apaan sih? Abang nggak ngomongin togel kan? Shh, ini buat ritual bang. Ritual? Aduh, aneh-aneh aja nih orang. Ini tempatnya pas di kuburan, tempatnya mistis. Energinya sangat kuat. Bang, ada di sini bang. Iya bener ini tempatnya bang. Bang, tolong bukain helmnya bang. Abang tunggu dulu di sini sebentar. Saya nggak lama. Nanti kalau sudah beres, saya kembali lagi ke sini. Iya deh, tapi beneran ya, jangan lama-lama ya. Soalnya tempatnya serem gini, malam-malam lagi. Iya beneran, ya. Iya. Udah, kesana dulu ya. Kenapa sih gue mau order ke tempat-tempat kayak gini, nganter orang gila. Aduh, ke kuburan. Bawa ayam lagi. Terus itu bawa apaan lagi? Aduh, mau baunya sih kamu Cil. Disuruh nunggu sendirian depan kuburan oleh customer membuat pengalaman saya setengah mati. Telinga saya nih mendengar suara-suara aneh. Ada suara bisik-bisik, ada yang ketawa ketiwi. Luar biasa, bikin merinding. Ini nih tempatnya. Ini buat tempatnya nih. Gue yakin malam ini bakalan berhasil. Bakalan tembus nih akan malam ini. Gue bakalan menang. Gue pasti bakal dapat angka jitu. Oke nih, gue pasti paham nih. Aduh, mana nih Pak Sokro? Keluar lagi. Hah?
Itu kan ayam Mas Cokro. Kok ada di sini? Jangan-jangan Mas Cokro kenapa-napa nih? Aduh. Ke dalam nggak ya? Aduh. Tapi kasihan juga ya. Ya, masuk aja. Ya. Mas Cokro. Ya, malah tidur di sini. Mas. Bangun, Mas. Bangun, Mas. Bangun. Bangun di kuburan ini, ayo bangun. Pulang kita. Mas. Ya, malah pingsan lagi. Kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Mas, bangun, Mas. Udah malam ini. Buat, Bangun. Bangun. Kenapa sih? Hah? Ya, aku lihat setan, Pak. Ada, nggak ada apa-apa. Pulang tengah malam ini. Tolong, Pak. Antarin aku, Pak. Aku belum kuat, Pak. Kenapa? Udah, gua gendong belakang, ayo. Berdiri. Ini orang nih. Ini berat banget. Ini orang apa batu ya? Mas. Katanya lemas, sekarang bisa lari. Laki bukan sih? Yang paling bikin ngerasa aneh itu, begitu saya duduk di motor, rasa di belakang tuh ada sesuatu yang aneh gitu. Mas Cokro malah kabur. Bayar lagi. Ibu juga takut ya. Ampun deh, gua kapok. Gua gak berani lagi cari-cari ginian ke kuburan. Gua nyesel. Aduh Mas, kok ninggalin sih? Aduh, kenapa ninggalin? Gua minta maaf, Bang. Gua takut, Bang. Lagi ngapain tengah malam ke kuburan? Cari kerja tuh yang bener, Mas. Jangan ngarepin hal yang kayak gituan. Iya, Bang. Gua janji, Bang, gak ngelakuin kayak gini lagi, Bang. Terus motor saya gimana? Besok pagi kita ambil ya. Serius? Iya. Mengantarkan customer ke tempat-tempat seram tidak hanya menimbulkan rasa takut, tapi saya lebih berhati-hati dan juga saya bisa memilih orderan dengan bijak. Nunggu kepastian aja apa kalian?
Kalau motor nggak apa-apa, angkot mah. Celi. Sebuah video yang dibuat oleh abang ojol pertama ini merekam kejadian di mana ia tertawa geli saat tahu penumpangnya dibawa pergi driver lain. Ini ia ketahui karena ada customer yang tampaknya kebingungan karena harusnya ia sudah dijemput, tapi kok drivernya nggak ada. Di sisi lain, si customer yang seharusnya dijemput malah kebingungan harus bagaimana. Siapa bilang pekerjaan driver ojol itu membosankan? Lihat aja video viral ini. Aksi kejar-kejaran antara abang ojol ini bikin ketawa ngakak. Di video ini kita bisa melihat abang ojol yang merekam sedang mengejar-ngejar motor abang ojol lain di depannya sambil memanggil nama customernya. Sementara si penumpang yang tidak tahu apa-apa malah duduk santai di belakang motor sambil menatap bingung. Kenapa ya namanya dipanggil? Setelah berhenti barulah mereka tertawa bersama karena salah penumpang. Kejadian ini jadi tontonan yang seru dan lucu, seperti film aksi yang bikin kita semua ngakak. Video ini juga bikin ngakak. Aksi kejar-kejaran antara dua abang ojol yang penumpangnya tertukar. Bak film action, abang ojol mengejar ojol lainnya di tengah padatnya lalu lintas. Setelah berhasil dihentikan, terjadilah pertukaran penumpang. Usut punya usut, ternyata salah satu customer karena terburu-buru salah ngelihat logo operator ojolnya. Begitu dibilangin saya jaket hijau, ya kan di depan stasiun atau halte yang jaketnya sama-sama hijau banyak. Belum lagi kalau sudah agak pudar logo operatornya. Ya sudahlah, salah naik judulnya. Permintaan Bu Yani bukan sekedar itu. Dia meminta saya untuk ngajarin anaknya, si Riko namanya, untuk ngajarin naik motor. Bu Yani! Ibu! Ya, Mas. Ibu Yani ya? Iya. Tadi pesan jual sama saya. Mau diantar kemana, Bu? Saya nggak minta antar kemana-mana, Mas. Saya cuma minta tolong sama Mas Agung. Saya nggak minta antar jemput. Nggak minta tolong apa ya maksudnya? Iya, saya mau minta tolong Mas Agung buat ngajarin anak saya. Kali aja Mas Agung mau bantu saya ngajarin anak saya naik motor. Belajar motor maksudnya? Iya. Emang sebelumnya anak ibu udah pernah belajar motor belum? Atau gimana gitu? Udah sih, tapi dia belum lancar. Saya mau ngajarin takut, Mas. Nanti yang ada malah bahaya. Makanya saya minta Mas Agung buat ngajarin anak saya naik motor. Mau kan? Oh gitu maksudnya. Ya udah Bu, saya siap ngajarin anak ibu bisa bawa motor. Dan saya jamin, kalau saya ngajarin pasti lancar bawa motornya. Kalau gitu tunggu bentar ya, Mas. Saya panggil anak saya Riko. Siap Bu. Mas. Iya Bu Yani. Lagi dah. Sampai kita kok. Kok, ini tempatan enak buat lu belajar motor. Luas, ya kan? Sekarang gue kenalin dulu nih, motornya apa aja yang harus lu perhatikan. Ya? Nih, ini rem depan. Rem depan. Ini rem belakang. Belakang. Ini gas. Gas. Tapi tangan lu kalau di jalan, itu ini harus nempel. Harus nempel. Jadi kalau ada rem mendadak udah siap. Yut. Nah, gitu. Paham kan lu? Paham. Ini kunci kontaknya. Oh, ini kunci kontaknya. Sebelum dinyalain, kontaknya apa sih? Nyalain dulu. Nyalain dulu. Coba deh sekarang, coba. Naik dulu, duduk dulu. Oh, iya. Nah, tanda lu pinin dulu. Nah. Yakin nih, Bang ya? Ayo, pelan-pelan nyalainnya. Starternya. Oh, klakson? Maaf, Bang. Gimana sih? Kan starter. Ini starter. Ini starter. Terus? Oke, tunggu. Gue naik dulu. Lu jangan ninggalin gua. Gimana sih lo?
jadi begini? Ini nggak usah ini dengan kerung namanya. Ini remnya dilepas. Kamu jalan. Nggak tahu bang. Nggak bakal jalan-jalan kalau remnya dipencet. Iya. Nggak tahu bang. Kalau jalan remnya dilepas. Dilepas. Oh iya. Pak. Aduh deg-degan gua. Kamu kerung lagi. Ini jadi Dilepas. Maaf, saya nggak tahu. susah banget sih lu. Maaf. Otak lu kemana sih? Yuk, coba lagi. Dilepas remnya. Kamu jalan. Nah. Pelan. Pintar lu. Nah, terus ya lurus terus. Ayo lancarin lagi. Ya. Kok kesini? Gimana sih nyungsep di pohon begini? Lu nggak lihat apa ada pohon? Aduh bang. Gue takut jatuh lagi bang. Gimana sih? Udah nggak apa-apa. Lu harus tetap semangat dalam belajar untuk bisa naik motor. Oke? Gue tetap semangatin lu. Iya, Ya. oke, Bang. Yang penting yang bener. Iya. Ya, kontrol. Keseimbangan tuh harus dijaga. Jangan oleng-oleng mulu. Bangun. Bang. Ayo angkat. Semangat ya. Iya bang. Belajar tuh harus semangat. Pantang mundur sebelum jatuh berkali-kali. Maaf bang ya. Ayo. Gue takut jatuh lagi. Ini tanjakan nih, ya. Lo harus hati-hati nih. Ini ada gua nih di belakang nih. Ya, semangat kalau mau belajar yang bisa lo ya. Nah, nih tanjakan nih, gas. Tetap keseimbangan dijaga. Terus.